Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diari Kampus bersama dengan Kak Fauzi yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat belajar agar dapat meraih impian kalian di tahun 2022. Amin, amin, ya robbal alamin. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, pada video kali ini saya akan membahas tentang jurusan di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri. Nah, simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dan tentunya akan dapat informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon dukungan kepada adik-adik dengan cara like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi update seputar kuliah, SNMPTN, SBMPTN, maupun informasi bermanfaat yang lainnya. Nah, dan tidak lupa saya ingatkan kepada adik-adik untuk share video ini di Instagram, di TikTok, di WhatsApp grup adik-adik, bisa WhatsApp grup keluarga, teman, maupun teman sekelas adik-adik di sekolah jika video ini bermanfaat untuk adik-adik. Baik, saya teruskan informasinya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurusan pendidikan matematika. Baik adik-adik yang sekali lagi yang akan mendaftar SNMPTN tahun 2022, jika masih bingung dengan jurusan yang dipilih nanti di perguruan tinggi negeri khususnya, maka akan saya jelaskan secara umum gambaran dari jurusan pendidikan matematika yang mungkin akan bisa menjadi referensi adik-adik memilih jurusan. Nah, pertanyaan dasar dari saya, apakah adik-adik ingin menguasai matematika? Atau mungkin adik-adik ingin menjadi seorang guru yang notabene ingin mencetak ahli-ahli matematika di SMP maupun SMA. Ataupun adik-adik tidak suka mata pelajaran yang menghafal atau mungkin menganalisis atau membaca. Nah, jurusan pendidikan matematika salah satunya ini adalah jurusan yang tepat untuk adik-adik. Jadi, jurusan matematika, gambaran umumnya adik-adik adalah terutama jurusan pendidikan matematika atau kita kenal dengan Fakultas Ilmu Pendidikan atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ataupun Fakultas Pendidikan saja. Sama sebenarnya itu adik-adik, masuk lingkupnya adalah Fakultas Pendidikan. Nah, gambaran utamanya adalah adik-adik selama 4 tahun ke depan normalnya akan mempelajari tentang seluk-beluk bagaimana matematika itu menarik, kemudian bagaimana menyelesaikan soal-soal matematika dengan mungkin aljabar, kemudian mungkin kesebangunan, atau mungkin ilmu-ilmu matematika dasar dari anak-anak pelajaran dasar SD maupun sampai SMA, yang tentunya di sini akan diajari bagaimana step by step bagaimana adik-adik bisa mempelajarinya, yang tentunya bisa transfer ilmu kepada siswa-siswa adik-adik nantinya. Karena ini adalah berhubungan dengan bagaimana cara adik-adik nantinya mengajari para siswa adik-adik yang nantinya pastinya adik-adik akan menjadi seorang guru. Nah, yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adik-adik. Nah, untuk jurusan pendidikan matematika, adik-adik harus bisa matematika atau hitung-hitungan dasar adik-adik yang tentunya akan sangat mendukung pendidikan adik-adik. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tidak pantang menyerah. Kemudian disiplin, karena kunci utama seorang guru. Yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan, adik-adik harus berwibawa dan tentunya bisa menemukan metode-metode efektif dan menarik bagi siswa adik-adik, dan supaya banyak siswa yang di luar sana yang awalnya tidak suka matematika bisa suka matematika dengan metode yang adik-adik ajarkan.
Bisa dengan game, bisa dengan mungkin dengan metode yang cepat atau cara cepat mengerjakannya, atau dengan cara-cara lain yang intinya bisa membuat matematika itu menarik. Karena terus terang memang saat ini mungkin dari dulu sampai sekarang notabene paradigmanya adalah guru matematika di sekolah itu sangat killer, kemudian jarang senyum dan tentunya kejam, yang maka banyak anak-anak yang frustasi untuk pelajaran matematika. Adik-adik mungkin salah satunya di SD, SMP maupun SMA. Nah, untuk jurusan matematika ini diupayakan, pesan saya adalah adik-adik nanti disiplin dan tentunya bisa menemukan dan merubah stigma itu menjadi matematika menyenangkan dan menarik. Kemudian gelar yang akan adik-adik terima, adik-adik perlu diketahui bahwa untuk jurusan pendidikan matematika dan pendidikan-pendidikan lain, adik-adik akan menerima gelar yang namanya SPD atau Sarjana Pendidikan, dan khususnya pendidikan matematika. Nah, untuk peluang profesi, adik-adik perlu diketahui bahwa untuk menjadi seorang guru akan sangat banyak peluang kerjanya, karena adik-adik bisa bayangkan selama ada anak-anak yang bersekolah dan menempuh program studi dari SD, SMP maupun SMA, maka seorang guru akan sangat dibutuhkan, terutama guru matematika yang bisa sangat dibutuhkan bahkan mulai dari TK, SD, SMP, bahkan SMA maupun di perguruan tinggi. Jadi bagi adik-adik yang ingin menjadi seorang dosen, tentunya meneruskan di S2 maupun di S3. Bagi adik-adik yang ingin menjadi seorang guru di SD, SMP maupun SMA, maka cukup dengan S1 akan sudah bisa mengajar di sekolah yang adik-adik inginkan. Dan juga adik-adik juga bisa karena menjadi seorang tutor di bimbingan belajar, kemudian private, karena memang ternyata dari survei saya dan survei dari teman-teman saya dari jurusan pendidikan matematika utamanya, jurusan matematika ini sangat prospek karena dibutuhkan meskipun lulusannya banyak sekali yang ada di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Tetapi sejalan dengan kebutuhan di masyarakat. Karena ternyata banyak sekali siswa yang tidak bisa matematika atau mungkin pengen mengupgrade kemampuan matematikanya. Sehingga peluang profesinya sangat-sangat banyak untuk adik-adik. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ada, Kak, kalau misalnya saya ikut KIP kuliah, berapa yang akan saya terima? Atau misalnya berapa lama yang bisa diakomodir oleh KIP kuliah? Jawaban dari saya adalah jika adik-adik mendaftar KIP kuliah di SNMPTN, SBMPTN maupun di jalur mandiri, maka adik-adik normalnya akan mendapatkan fasilitas tunjangan yang saya sebutkan di video-video saya di awal selama 8 semester adik-adik atau 4 tahun studi. Dan mungkin ini yang perlu saya sampaikan saat ini, dan sekali lagi bagi adik-adik yang ingin masuk di jurusan matematika, adik-adik harus semangat, kemudian tekun, dan tentunya selalu ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang matematika utamanya. Dan tidak lupa adik-adik, untuk di jurusan pendidikan matematika berbeda dengan jurusan murni atau jurusan sains matematika, adik-adik selama studinya akan diajari bagaimana nanti merencanakan pembelajaran. Jadi adik-adik akan diajari bagaimana nanti micro teaching, kemudian membuat RPP, ataupun bagaimana menganalisis silabus yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, nanti bisa adik-adik tempuh di semester 1, nanti di semester 2, ada beberapa fakultas di perguruan tinggi negeri yang saya tahu itu ada yang dari semester 1 sampai semester 6 itu adalah menempuh jurusan sainsnya, dan kemudian di semester 7 dan 8 menempuh mata kuliah pendidikan. Ada juga yang selang-seling di semester 1, 2 sampai semester 7 ada semuanya. Dan yang penting dimanapun universitas dan perguruan tingginya, adik-adik harus semangat. Itu pesan dari saya di channel Diari Kampus. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.